Stop! Aku mau kasih tahu info penting soal pekerjaan pengecoran beton yang dilaksanakan di Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Pekerjaan ini menggunakan beton fast track yang membutuhkan waktu 7-9 jam untuk benar-benar kering. Selama proses ini, jalan belum boleh dilewati untuk menghindari getaran dari kendaraan, terutama yang bermuatan berat. Kenapa ini penting? Karena getaran atau beban berlebih saat beton belum kering bisa mengganggu kualitas dan kekuatan dari hasil pengecoran. Yuk kita dukung kelancaran proses rekonstruksi dengan mematuhi aturan yang berlaku. Gunakan kendaraan sesuai kapasitas dan ketentuan dalam undang-undang, supaya jalan yang dibangun bisa bertahan lama, aman, dan nyaman untuk semua pengguna. Jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Sama siapa ambilnya? Saya suaminya. Oh, suaminya. Bertanggung jawab kan? Asik. Ya, asik. Asik. Makasih ya, kita jalan dulu ya. Oke, Pak. Bongkar nih. Ini suka bongkar nggak? Oh, suka? Yuk, bisa berani? Siap berani, Pak. Berani. Rapat paripurna ke-25 masa persidangan ketiga tahun sidang 2024 sampai dengan 2025. DPRD Kabupaten Bekasi dalam acara tasyakuran Hari Jadi ke-75 Kabupaten Bekasi tahun 2025. Karawang Bekasi, sebuah karya Hairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak bisa mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan berdegap hati. Kami
Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Kami sudah beri, kami punya jiwa. Kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu jiwa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan? Atau tidak untuk apa-apa? Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat, berilah kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang, Bekasi. Tadi tim paduan suaranya telah membuat saya menangis. Saya mengasih hukuman 50 juta untuk tim paduan suara. Karena terjadi banyak pengeluaran, Bupati nambahin 10 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rasul. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan Ketua, para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi yang memiliki visi dan arah kebijakan yang selaras dengan apa yang menjadi cita-cita masyarakat Kabupaten Bekasi,
yang hari ini dinodai oleh seorang bupati yang saya pikiran gelar adanya, yaitu Raja Bongkar. Gelar itu saya berikan karena nyalinya yang tinggi di tengah orang senang terhadap popularitas yang mengabaikan aspek-aspek yang bersifat identitas. Bupati Bekasi berani mengambil resiko untuk bertentangan dengan arus. Dia ingin mengembalikan Bekasi pada jati dirinya, memiliki area industri, memiliki area persawahan, memiliki area sungai yang jernih, memiliki hamparan bangunan yang tertata dan beridentitas. Karena pembangunan yang tertata dan beridentitas akan melahirkan kemakmuran. Tapi pembangunan yang hanya heroik dalam hiruk-pikuk ekonomi dengan mengabaikan ekosistem lingkungan, mengabaikan tata guna air, mengabaikan tata guna tanah. Setiap manusia boleh bertempat di mana saja dengan mengabaikan hak atau bukan hak, maka yang terjadi adalah kekacauan lingkungan. Ekosistemnya tidak berjalan, satu sama lain saling membunuh, dan inilah bukan cita-cita sebuah daerah terharmoni yang bermanfaat repek rapi. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh para ketua komisi, para ketua badan, para ketua fraksi yang hadir lengkap pada sore hari ini. Semoga kehadirannya menjadi jalan yang terbuka bagi kemajuan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Bekasi. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Wakil Bupati Bekasi yang hadir ditantang untuk menambah listrik oleh bupatinya. Tapi kalau lihat dari kerling mata dan sorot matanya, tak mungkin dia melawan istri. Saya tahu wakil bupati itu berani, tapi istrinya jauh lebih berani. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Forkopimda Kabupaten Bekasi, hadir Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim, semua yang ketua pengadilan. Semoga kehadirannya menjadi cermin harmoni kepemimpinan. Saya ucapkan terima kasih para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, daerah perwakilan Bekasi, daerah wilayah pemilihan, Pak Syahir yang tadi sudah bersyahir. Itu Syahir tadi kayaknya hasil karangannya Syahir. Kemudian Ibu Siti Komalia dan Ibu Christine Ovalia Simanjuntak. Namanya boleh Simanjuntak, tapi dia tetap Bekasi. Semua yang hadir, para tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh kebudayaan, kaum ibu yang setia menemani suaminya dimanapun berada, dan mungkin sering ditinggalkan, bahkan mungkin ada kekhawatiran. Terutama saya tahu yang paling khawatir adalah ketua tim penggerak PKK Kabupaten Bekasi. Khawatir suaminya badannya kecil, sering berhadapan dengan orang yang ngomong tidak mau dibongkar baginya. Dia tahu betul bahwa suaminya itu akan berhadapan dengan banyak kepentingan, tetapi yang paling ditakutkan adalah suaminya dibuat oleh yang lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setiap daerah memiliki cita-cita besar untuk mewujudkan kemakmuran wilayahnya. Bekasi punya cerita yang tidak selesai sejak tadi. Sudah selayaknya pemerintah Kabupaten Bekasi membuat studi tentang sejarah secara komprehensif sehingga bisa tertulis tertata dengan baik. Kenapa? Bekasi adalah cerita peradaban. Cerita peradaban apa? Cerita peradaban Tarumanegara. Di mana kekuatan Tarumanegara? Kekuatan Tarumanegara adalah di antara daerah-daerah sungai. Karena kekuatannya di daerah aliran sungai, maka dia pasti menguasai morga, maka dia pasti menguasai pantai. Seluruh kerajaan pasti dia dekat dengan sungai. Karena pada waktu itu alat transportasi publik yang paling murah dan bisa dibangun adalah sungai. Karena itu kalau ingin mengembalikan kejayaan Bekasi, maka kembalikanlah fungsi-fungsi sungai.
maka dia harus terhampar dengan panjang tanpa ada yang membatasi. Maka dia lebarnya harus terjaga, kedalamannya harus terjaga. Maka peradaban yang terbaik ke depan adalah ketika industri bekasi semakin tumbuh dan menjadikan sungai sebagai tempat membuang berbagai hajat, baik hajat personal, hajat komunal, hajat industri. Kalau kita ingin membangun peradaban ke depan, sudah semestinya kita bersama merumuskan 10 tahun ke depan di era kepemimpinan Pak Bupati, maka tak boleh ada lagi yang membawa limbah ke sungai. Limbah dikelola secara baik dengan limbah komunal, maka pembayaran pajak yang dibayarkan oleh industri tidak boleh habis dalam setahun, tidak boleh habis dalam 5 tahun. Dalam setiap tahun kita harus mengatur daerah mana yang dibangun di PAL komunal, wilayah mana yang dibangun di PAL komunal. Maka nanti MUI-nya menyatakan pada suatu saat haram bagi siapapun yang membuang kotoran ke sungai. Kenapa kalimatnya haram? Karena kita ini adalah mayoritas muslim. Seorang muslim itu memerlukan air. Maka air dalam kacamata seorang muslim adalah dia harus suci dan mensucikan. Karena dia harus suci dan mensucikan, maka air harus jadi bagian integral dari nilai-nilai kehidupan. Saya melihat nama-nama daerah di Bekasi banyak berawal dari kata cair. Karena cair yang keras bernama Citarum, cair yang halus namanya Cibarusah, dan seluruh sungai Bekasi terintegrasi dengan sungai yang ada di Bogor, bermuara di ujung utara, kemudian menyamai areal lautan yang luas, terintegrasi dengan puncak, terintegrasi dengan Gunung Pangrango, terintegrasi dengan Gunung Wayang. Sehingga ketika saya pertama kali menjawab apa yang saya lakukan saat hujan besar, saat orang pesimis tentang penanganan banjir, yang saya lakukan adalah mengembalikan lagi puncak sebagai persemaian dari pohon, persemaian dari ekosistem hutan, persemaian dari perkebunan, dan menjadikan seluruh daerah aliran sungai tidak boleh berubah fungsi, dan memastikan tidak boleh lagi orang yang mencederai sungai di Bekasi. Karena dari itulah kita akan bisa membangun rangkaian peradaban. Kita lupa membangun hanya menghitung angka pendapatan, kita lupa membangun hanya menghitung angka belanja, kita lupa membangun adalah membangun rasa harmoni yang didasarkan pada nilai-nilai siling asa, siling asih, siling asu. Kemudian seluruhnya terangkai. Maka kata orang Sunda, jauh kurang dedekeun, geus deukeut kurang layakkeun, geus layak kurang paheutkeun, geus paheut silih wangikeun. Dari itulah berbahagia menjadi orang Bekasi. Kenapa? Di Bekasi terhampar 2 peradaban besar. Yang satu adalah peradaban Betawi, yang satu peradaban Sunda. Keduanya bisa berjalan dan keduanya bisa besar, bisa melahirkan apa? 2 hal. Satu memiliki sifat heroisme, 2 memiliki sifat kelembutan. Maka Bekasi sangat terbangun nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai heroisme perlawanan terhadap penjajahan. Maka seluruh nilai heroisme itu harus dikelola oleh negara. Bagaimana heroisme itu menjadi energi bagi perubahan? Heroisme harus membangun patriotisme. Patriotisme harus melahirkan angka pendidikan yang memadai. Sudah selayaknya Bekasi memprioritaskan. Tidak boleh lagi ada rakyat yang tidak berobat, tidak boleh lagi ada rakyat yang tidak sekolah, tidak boleh lagi ada rakyat yang tidak punya rumah, tidak boleh lagi ada rakyat yang mengalami kemiskinan akut. Karena apa? Terpinggirkan di era industrialisasi, tak mampu bersaing, tak punya akses terhadap industri, terpinggirkan di hulu sungai, di bantaran-bantaran sungai. Penggusuran yang kita lakukan ke depan harus mulai diarahkan pada bagaimana menempatkan mereka pada tempat-tempat yang mulia, dan negara harus tampil dalam apa? Membangun rumah-rumah rakyat miskin, membangun sekolah-sekolah, membangun pusat-pusat pelayanan kesehatan. Kebahagiaan seorang pemimpin adalah bukan mewahnya kantor, bukan mewahnya gedung, tapi mewahnya rumah sakit, mewahnya sekolah. Itulah peradaban bisa dibangun. Yang lama di Bekasi ini, yang lama adalah mendorong anak-anak Bekasi untuk bersekolah. Yang lama tidak membuat akses mereka terhadap
Kita maklumi bahwa industri berkembang terbuka bagi siapapun, tetapi proses nepotisme bukan hanya dalam dunia politik, bisa jadi terjadi dalam dunia industri. Kalau kelas menengahnya dari satu tempat A, maka pegawainya akan dari tempat A. Kalau kelas manajernya dari tempat B, maka seluruh kelas manajernya akan tempat B. Bagaimana untuk meraih itu? Sudah selayaknya sekolah-sekolah Bekasi diarahkan pada pendidikan karakter, membangun karakter industri. Saya menyebutnya adalah sekolah manajemen. Maka sekolah manajemen harus dibangun dalam karakter kehidupan secara dini. Sudah selayaknya Pak Bupati memilih putra-putri terbaik Bekasi dari berbagai desa dan kelurahan. Diarahkan dibiayai oleh dana beasiswa baik kabupaten maupun provinsi. Kemudian mereka dididik sejak SMP, bagaimana cara bangun, bagaimana cara mandi, bagaimana cara bersikap, bagaimana cara berbicara, bagaimana dia mengakses dalam setiap waktu. Kenapa rakyat kita tertinggal di industri? Karena mereka terbelenggu dalam kultur lingkungan yang tidak membuat dia bersaing. Kultur lingkungan yang melahirkan apa? Budaya motor-motoran, budaya HP-HPan, budaya skincare, budaya kawat gigi dipaksakan, yang tidak dikawat pun harus dikawat karena mobil. Kemudian budaya apa lagi? Budaya tidur kapan saja, budaya makan kapan saja. Seluruh kebudayaan itu melahirkan ketertinggalan. Tidak akan lahir orang-orang yang hidup dalam dunia industri menguasai perkembangan sains dan teknologi kalau kebudayaannya tidak dibangun. Budaya lama kita mengandalkan pada area pertanian, menunggu gabus yang didapat di rawa, menunggu ikan yang didapat di sungai, menunggu beras yang akan dipanen nanti pada saat 3 bulan sekali. Mungkin harus sudah diubah. Karena apa? Setiap hari budaya yang kompetisi dalam setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap hari dan setiap minggu. Tak ada lagi konektivitas yang akan dibangun, yang harus diarahkan adalah profesionalitas. Karena itulah yang ada dalam pikiran saya. Kenapa saya mengajak anak-anak masuk barat? Kenapa anak saya mengiring anak-anak untuk berdebat? Karena tidak ada jalan. Jadi saya sebagai seorang gubernur, kalau ingin mereka maju, kecuali berubah cara berpikir dan cara bersikap. Katakan di usia yang 75 tahun Kabupaten Bekasi, selama tinggal geng motor, selama tinggal tawuran, selama tinggal perkelahian antar kelompok, budaya berbahaya tidak mesti ada di industri. Semua itu dilakukan apa? Membangun platform visi pembangunan yang kuat. Visi pembangunan yang kuat akan lahir dengan apa? Daya dukung anggaran yang kuat. Daya dukung anggaran yang kuat akan lahir dengan apa? Pola berpikir yang efisien. Pemimpin jangan hanya berpikir tentang pendapatan. Kalau pemimpin hanya berpikir pendapatan, maka di otaknya dalam setiap waktu bagaimana meningkatkan angka pendapatan yang pada akhirnya pajak ditingkatkan. Kalau pajak ditingkatkan maka beban rakyat semakin tinggi. Bukan itu pemimpin. Pemimpin yang harus dibangun dalam adalah belajar pada ibu kita. Ibu kita dulu meskipun sekolahnya tidak tamat SD, buta huruf, dia mampu menyekolahkan anaknya 9 orang, 11 orang, 14 orang. Apakah ada dalam pikirannya budaya pendapatan? Tidak. Yang dia lakukan adalah budaya pengeluaran. Bagaimana masaknya itu tidak berbiaya, bagaimana kayu bakar tidak berbiaya, bagaimana ikan tidak berbiaya, bagaimana menyiapkan baju tidak berbiaya, bagaimana anaknya bahagia tanpa biaya. Maka di otak yang tanpa biaya itu lahir kreativitas ibu-ibu yang disebut dengan budaya sambal atau budaya dapur. Maka di budaya dapur lahirlah ekspektasi, sebuah analisis yang berdasarkan pada hati. Maka ibu-ibu memasak tidak berdasarkan resep, tapi kata hatinya. Daun laras jadi masakan, daun singkong jadi masakan, apapun jadi masakan, yang penting anak-anaknya bisa makan. Kreativitas tumbuh karena kekurangan. Maka pemerintah yang baik adalah jangan pernah berpikir kekurangan anggaran. Lakukan kreativitas dengan cara apa? Belajarlah secara tepat. Jangan lagi membuang-buang uang di tempat dalam belanja. Jangan menghambur-hamburkan uang keluar kabupaten, apalagi keluar provinsi. Kenapa? Karena kita sedang mengumpul dari rakyat kita yang ada di sini. Upayakan uang-uang yang ada di kabupaten berputar di kabupaten yang berloncat ke tempat lain.
mau loncat ke daerah lain terlalu jauh. Kenapa? Saya tidak mau uang yang diperoleh dari keringat rakyat Jawa Barat, dari industri yang ada di Jawa Barat, saya buang ke tempat lain, apalagi di luar negeri. Problem bangsa ini adalah mengambil uang dari kampungnya dibuang ke tempat lain. Andai kata bapak tidak tahan untuk nakallah di kampung sendiri, agar istrinya cepat menerima. Ini catatan yang saya miliki. Jadi, apa sih kelemahan kita ini? Saya, Pak Prabowo bercerita apa sih yang menjadi kelemahan negara ini? Hasil alam di bawah uangnya ke luar negeri. Kita tidak mau luar negeri, kita mau di sini saja. Uang yang dikasih berputar-putar di Bekasi. Kunjungannya putar-putar saja di Bekasi. Studilah apa yang ada di Bekasi. Karena problematika akibatnya selesai. Ini cara Satria dalam menyelesaikan. Kenapa? Karena orang Bekasi selalu menggunakan golong sebagai cermin seorang jawara. Ciri jawara adalah cadu mundur, pantang bunga, bermaksud kaca masa. Saya tidak akan memahami istri selama rakyat saya belum berhasil 10 juta. Dan saya ingatkan, jangan coba-coba menambah istri. Nanti berhadapan dengan gundul. Kenapa? Kalau bupati nama istri, maka dia bersifat sultan daripada saya. Saya ada tidak punya istri Anda berdua. Barangkali ini yang menjadi orientasi dan harapan kita. Saya selalu ingin mendorong heroisme itu. Dan kebanggaan saya hari ini sebagai gubernur adalah masyarakat Bekasi sudah sangat mencintai Jawa Barat dan sudah merasa menjadi bagian terpenting dari Jawa Barat, tidak menganggap dirinya dari rakyat lain. Untuk itu wajar. Kenapa ini terjadi? Saya boleh cerita karena pengelolaan keuangan di Jawa Barat selama ini tidak pernah didasarkan pada distribusi rasa adil antar daerah, tetapi selalu didasarkan pada like and dislike, kepentingan politik pada setiap perorangan. Saya berkomitmen berbuat adil bagi siapapun dan bagi seluruh rakyat Jawa Barat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada seluruh warga Bekasi yang mencintai tanah dan airnya. Mencintai Bekasi berarti mencintai Jawa Barat. Mencintai Jawa Barat berarti mencintai Indonesia. Mencintai Indonesia berarti mencintai tanah yang kita pijak, air yang kita minum, dan langit yang kita cucu. Indonesia itu di mana? Indonesia itu di tempat kita berada. Mencintai Indonesia, cintailah rumah yang kita miliki, cintailah kampung yang kita miliki. Mencintai Indonesia, jangan lagi buang sampah ke sungai. Mencintai Indonesia, jangan lagi mencemari sungai. Mencintai Indonesia, jangan lagi mengambil tanah yang bukan hak kita. Mencintai Indonesia adalah memakmurkan orang-orang miskin, menyekolahkan anak-anak yatim, menyantuni wanita-wanita tua, dan menyayangi siapapun dalam hidup kita tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Itulah Indonesia. Dirgahayu negara kesatuan Indonesia. Dirgahayu Kabupaten Bekasi. Semoga kita semua mampu menjaga secara utuh titipan dari leluhur kita, tanah yang kita pijak, langit yang kita junjung, air yang kita minum, udara yang kita hisap, matahari yang kita nikmati. Jaya Bekasi untuk Jawa Barat, Jawa Barat untuk Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.